Yang kami hormati Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi Ibu Ajeng Arunsari, yang kami hormati Koordinator untuk Skema Match Fund Ibu Sasti Orisa, yang kami hormati pelaksana dari tim Match Fund Ibu Evi Rusmanida, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang telah bergabung pada Zoom sosialisasi Call for Proposal Sapreps JFY 2025. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mensosialisasikan terkait Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development atau yang disingkat dengan SAPREPS tahun 2025, hasil kerjasama dengan pemerintah Jepang dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Untuk acara pertama akan diberikan sambutan oleh Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi kepada Ibu Ajeng Arumsari. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan baik di lingkungan BRIN maupun eksternal, Bapak Ibu Periset, kemudian Mbak Sasti selaku koordinator, Bu Evi yang juga menjadi pembicara nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara hari ini sosialisasi terkait Call for Proposal Hibah Satrap Fiscal Year 2025. Jadi kerjasama Satrap ini, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, merupakan kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Kemenristek dahulu ya. Jadi dan sekarang skema ini berada di bawah BRIN untuk pengelolaannya. Jadi BRIN sebagai funding agency mempunyai peran untuk bekerja sama dengan funding agency dari luar negeri, termasuk dengan Jepang, sehingga kita bisa menjalin kerjasama pendanaan riset dan kita bisa memaksimalkan potensi kolaborasi internasional, memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan dapat memberikan solusi efektif terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Dan tentunya tujuan dari pendanaan Satrap ini adalah mengatasi berbagai tantangan global melalui kerjasama internasional antara Indonesia dan Jepang dalam penelitian dan pengembangan sains dan teknologi. Sejak tahun 2021 hingga 2024, saat ini sudah ada 8 penerima pendanaan Satrap, di mana PI atau Principal Investigatornya itu berasal dari BRIN, kemudian dari UGM, ITB, dan juga UNPAD. Dan tentunya semoga nanti ke depannya juga akan ada lagi dari universitas lain juga ya yang bisa menjadi penerima pendanaan ini. Dan untuk tahun 2025 ini kami membuka open call-nya itu mulai dari hari ini tanggal 19 Agustus sampai dengan 30 Agustus melalui email ke danastri.prisnov@brin.go.id. Dan tema yang dibuka untuk pendanaan Satrap tahun ini ada 4, yaitu Environment and Energy, Bioresources, Disaster Prevention and Mitigation, dan juga Infectious Disease Control. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mungkin bisa membaca lainnya untuk detail lebih lanjut, dan nanti juga Bu Evi dan Bu Sasti akan presentasi mengenai guideline dan juga teknisnya seperti apa. Pendanaan ini merupakan pendanaan hibah senilai 100 juta yen per proyek per tahun dengan durasi waktunya adalah 3-5 tahun. Jadi ini kalau melihat dari penerima pendanaan sebelumnya itu merupakan konsorsium besar ya. Jadi tidak hanya melibatkan misalnya misalnya hanya satu pusat riset, tidak seperti itu, tetapi memang gabungan dari berbagai macam pusat riset atau universitas, kolaborasi yang besar yang memang kerjasamanya itu sangat jelas ya. Itu untuk lingkungan Indonesia. Begitu juga di Jepangnya juga tentunya harus mempunyai kolaborasi dengan periset di Jepang. Dan bentuk hibah dalam pendanaan Satrap ini adalah dukungan infrastruktur, yaitu pembiayaan untuk fasilitas ataupun peralatan laboratorium untuk kemudian ditempatkan di Indonesia, dan juga pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk peneliti melalui pelatihan atau pertukaran pengetahuan, kemudian juga bantuan teknis, jadi ada konsultasi dari expert Jepang dan juga adanya penyediaan sumber daya manusia, dan juga dukungan untuk diseminasi dan juga publikasi hasil penelitian. Dan tentunya kami mengencourage Bapak Ibu untuk mempunyai dana pendamping riset ya, untuk mendukung
tercapainya output-output yang ditargetkan dalam pendanaan SATREP ini. Jadi output dari proyek SATREP ini tentunya temuan penelitian, novelty-nya seperti apa, kemudian inovasi teknologi, solusi praktis seperti model, metodologi, dan juga panduan, publikasi, dan bagaimana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga infrastruktur dan kolaborasi internasional. Sehingga kami berharap melalui program Hibah SATREP ini, kita bisa mencapai manfaat signifikan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan tentunya juga akan memperkuat kapasitas penelitian di Indonesia melalui dukungan finansial, pembangunan infrastruktur, pelatihan peneliti, dan menghasilkan solusi praktis untuk masalah-masalah yang menjadi tema dalam Call for Proposal SATREP di tahun ini. Dan harapannya juga kolaborasi internasional yang terjalin antara lembaga riset Jepang dan Indonesia akan memperluas jaringan penelitian, transfer teknologi, dan pengetahuan. Dari saya itu terima kasih banyak. Kami tunggu proposal Bapak Ibu dan mohon tidak mepet ya mendaftarnya ya, karena takutnya nanti melewati batas waktu yang kami persyaratkan. Terima kasih. Semoga lancar dan kita bisa mengembangkan kolaborasi internasional dengan Jepang melalui riset SATREP ini. Saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas pembukaannya pada pagi hari ini, sosialisasi pada pagi hari ini. Dan tadi sudah disebutkan oleh Bu Ajeng ya, sampai 100 juta yen per tahun Bapak Ibu. Wah, ini memang sebuah proyek yang besar ya Bu Ajeng ya. Baik, Bapak Ibu, untuk kita akan masuk ke agenda berikutnya. Tadi sudah dijelaskan secara pembukaan oleh Bu Ajeng dan nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail oleh Ibu Evi Rusmanida terkait skema SATREP tahun 2025. Kepada Ibu Evi Rusmanida kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit atas waktu dan kesempatan. Yang terhormat Ibu Ajeng, Direktur kami, Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi. Yang kami hormati Mbak Sastio Arisa, Koordinator RIM Kolaborasi atau Matching Fund. Kemudian Bapak dan Ibu peserta sosialisasi Call for Proposal SATREP Fiscal Year 2025. Mohon izin, suara saya terdengar jelas ya, Mas Adit. Izin saya share screen, Bapak dan Ibu. Ya, sudah terlihat ya, Mas Adit dan rekan-rekan. Sudah jelas. Oke, baik. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi Call for Proposal untuk SATREP, Project SATREP Fiscal Year 2025, izinkan kami dari Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi ingin menyampaikan informasi terkait dengan Call for Proposal yang akan kami buka pada mulai hari ini hingga 30 Agustus 2024. Oke, untuk latar belakang, seperti yang telah diketahui, masalah global seperti pemanasan global, pengelolaan sumber daya, penyebaran penyakit, bencana alam, kemudian terkait masalah ini dibutuhkan kerjasama internasional. Kemudian SATREP hadir untuk menjawab tantangan ini melalui penelitian bersama antara Jepang dengan negara penerima. Kemudian tujuan dari program SATREP ini adalah untuk mendorong kolaborasi internasional antara lembaga penelitian Jepang dan negara penerima, dalam hal ini Indonesia, untuk kebutuhan sosial di negara penerima. Kemudian tujuannya adalah untuk pengembangan kapasitas, yaitu untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas penelitian di Indonesia melalui penelitian bersama antara Indonesia dengan Jepang. Selain itu, tujuannya adalah untuk manfaat sosial dan global, yaitu menghasilkan pengetahuan baru untuk memecahkan isu global seperti lingkungan, energi, sumber daya biologis, pencegahan bencana, dan penyakit menular. Untuk skema SATREP ini merupakan skema ODA, yaitu Official Development Assistance, berupa bantuan dari pemerintah negara maju ke negara berkembang
Ini dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Mencakup beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertanian, dan lingkungan. Bentuk hibah untuk skema Satrep ini tidak dalam bentuk dana tunai berupa bantuan teknis seperti pengetahuan keahlian, teknologi yang disediakan oleh negara pemberi hibah, dalam hal ini Jepang, kemudian bantuan berupa barang dan jasa, pengiriman barang, dan penyediaan layanan untuk membantu kebutuhan yang mendesak. Institusi Satrep dalam hal ini adalah JST dan JICA. Ini terkait dengan kegiatan call for proposal. Jadi dua institusi ini yang sangat berperan. Kemudian durasi proyek 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun ini setelah periode persiapan awal RD, Research and Development, dan CRA itu telah dilakukan. Untuk struktur pengelolaan peran, di sini ada dua sisi. Yang area sebelah kanan ini ada JST, AMET, dan MAX. Ini merupakan institusi yang berperan untuk mensupport periset Jepang. JST mensupport dari sisi pendanaan terkait dengan penelitian di luar penyakit menular, kemudian AMET mensupport pendanaan dari sisi penelitian penyakit menular. Sedangkan Max merupakan lembaga yang memfasilitasi dari sisi kebijakan. Kemudian di sisi kiri adalah ada JICA dan MOFA. MOFA ini adalah Kemenlu dari pemerintah Jepang. JICA berperan mensupport pendanaan dari sisi periset di negara penerima, dalam hal ini adalah Indonesia. Seperti yang tadi telah kami sampaikan, JICA mengelola dan memfasilitasi proyek Satrep dengan memberikan dukungan teknis, praktis, serta memastikan pelaksanaan pendanaan yang efektif di Jepang dan negara mitra. Kemudian untuk JST sendiri mendukung pengelolaan penelitian di berbagai bidang selain penyakit menular. JST memfasilitasi periset dari Jepang. Kemudian untuk AMET sendiri khusus untuk mengelola proyek penelitian terkait penyakit menular. Kemudian MAX sendiri menyediakan dukungan berupa kebijakan dan fasilitasi untuk penelitian internasional dan mendukung kegiatan litbang yang dilakukan oleh institusi riset Jepang. Pada tahun ini call for proposal akan dibuka untuk Japanese Fiscal Year 2025. Untuk alur proses diawali dengan korespondensi dimulai dari Kedutaan Jepang menyampaikan informasi program Satrep ini kepada Bappenas Indonesia. Kemudian Bappenas menyampaikan notifikasi usulan hibah Satrep pemerintah Jepang kepada BRIN. Kemudian kami Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi melakukan persiapan dan melakukan call for proposal. Kami menyiapkan panduan teknis untuk call for proposal Satrep Fiscal Year 2025. Kemudian kami melakukan sosialisasi pada hari ini dan kami melaksanakan call for proposal. Kemudian tahapan selanjutnya adalah review administrasi. Nanti dari Direktur Pendanaan akan melakukan review administrasi dan melakukan plotting reviewer. Selanjutnya review substansi akan dilakukan oleh reviewer independen. Kemudian akan dilakukan pleno dengan Kemendikbud dan Bappenas, dan hasil pleno kami akan menyiapkan 12 shortlist yang akan disampaikan oleh Sekretaris Utama BRIN kepada Bappenas. Kemudian Bappenas melalui Kedutaan Jepang akan menyampaikan daftar shortlist tersebut ke pemerintah Jepang. Untuk bidang fokus seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ajeng, ada 4 bidang fokus riset, yaitu environment and energy, ini terkait dengan penelitian yang terkait dengan perubahan iklim, konservasi ekosistem, dan pencegahan pencemaran dan penelitian tentang penggunaan sumber daya dan energi untuk mencapai netralitas karbon dan energi bersih.
Kemudian bioresources, ini penelitian yang mendukung produksi dan penggunaan bioresources secara berkelanjutan yang berdampak pada keamanan pangan, kesehatan, pertanian berkelanjutan. Kemudian bidang fokus disaster prevention and mitigation, ini tentang pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk analisis mekanisme bencana dan proses pemulihan pasca bencana. Kemudian satu bidang fokus lagi, infectious disease. Ini penelitian yang berfokus pada pengendalian penyakit menular sesuai dengan kebutuhan spesifik negara berkembang. Hibah Satrep, jumlah pendanaan sekitar 100 juta yen per proyek per tahun. Ini terbagi atas untuk JST dan JIK. Untuk JST yang diperuntukkan untuk riset Jepang berupa biaya penelitian kontrak. Kemudian termasuk biaya tidak langsung sekitar 35 juta yen per tahun, maksimal 175 juta yen selama 5 tahun. Kemudian ini untuk all project ya Bapak dan Ibu. Kemudian JICA biaya proyek ODA dalam kerangka kerjasama teknis maksimal 300 juta yen selama 5 tahun, maksimal 240 juta yen selama 4 tahun, kemudian 180 juta yen selama 3 tahun. Bentuk dukungan hibah Satrep ini tidak dalam bentuk uang tunai, ini berupa peralatan penelitian, pelatihan, pertukaran peneliti, kemudian bimbingan teknis, publikasi, hasil penelitian, dan tenaga ahli untuk memperkuat kapasitas riset dan kolaborasi internasional. Untuk proses penyampaian proposal, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan proposal mulai hari ini hingga tanggal 30 Agustus 2024, batas waktu sampai dengan pukul 16.00. Kemudian seleksi administrasi akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus hingga 3 September. Seleksi substansi dan pleno akan dilakukan 4 September hingga 14 September. Kemudian pada tanggal 16 September kami akan menyampaikan 12 shortlist tersebut kepada Bappenas. Bapak dan Ibu dapat mengunduh dokumen panduan teknis, kemudian aplikasi form yang tersedia, kemudian data dukung seperti CV dapat diunduh melalui link yang tertera, kemudian barcode yang tertera juga. Kemudian ketentuannya, Bapak dan Ibu menyampaikan dokumen sesuai template yang telah disediakan oleh pemerintah Jepang, kemudian lembar pengesahan yang telah kami sediakan dari versi BRIN, kemudian daftar riwayat hidup, serta bukti dukung. Bukti dukung ini berupa korespondensi Bapak dan Ibu dengan mitra dari Jepang. Kemudian untuk subjek email CFP Satrep FY 2025 bidang fokus, nama PI dan instansi ini dikirimkan ke danarisnov@brin.go.id. Untuk kriteria kelayakan dari sisi entitas pengusul, tentu saja Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian perguruan tinggi, baik negeri termasuk swasta, kemudian entitas bisnis pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian, kemudian ada juga keterbatasan partisipasi dalam hal ini perusahaan swasta dan LSM tidak dapat berpartisipasi dalam program Satrep kecuali perusahaan tersebut atau LSM tersebut sebagai mitra kolaborasi dalam institusi di lembaga penelitian seperti mitra BRIN, mitra perguruan tinggi, mitra perusahaan BUMN dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan militer juga tidak diperkenankan untuk mengikuti program Satrep ini. Untuk kriteria kelayakan pengusul seperti yang mungkin Bapak dan Ibu telah diketahui, standar untuk di BRIN, PI dan anggota tim harus warga negara Indonesia, kemudian PI diwajibkan bergelar doktor, PI harus memiliki pengalaman dalam kolaborasi internasional seperti penelitian atau publikasi bersama. Ini kami tuliskan pergantian PI tidak diperkenankan karena terdapat beberapa kejadian sebelumnya terdapat pergantian PI dan dari sisi Satrep sendiri juga memang tidak diperkenankan nantinya ada pergantian PI. Kemudian anggota tim dapat berasal dari lintas institusi, memiliki rekam jejak dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan,
Kemudian PI dan anggota tim juga harus berkomitmen pada waktu dan sumber daya yang memadai dan kontribusi yang konsisten dan efektif sepanjang durasi proyek berjalan. Setiap peneliti dapat terlibat maksimal 2 proposal sebagai PI dalam satu proposal dan anggota tim dalam satu proposal atau sebagai anggota tim dalam 2 proposal. Untuk persyaratan kriteria ini yang perlu Bapak dan Ibu cermati, calon pemohon atau calon pengusul ini harus memiliki kemitraan dengan institusi riset di Jepang. Untuk institusi riset ini, Bapak dan Ibu juga perlu melakukan explore mungkin ke websitenya Satrep. Namun seperti yang telah tadi saya sampaikan, dari Satrep sendiri tidak memperkenankan institusi NGO swasta, perusahaan swasta. Namun jika berkolaborasi dengan institusi penelitian yang ada di Jepang, pemerintah yang untuk publik itu diperkenankan. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu diharapkan mencantumkan nama PI dari institusi Jepang dan dalam formulir aplikasi yang diwajibkan. Kemudian perlunya kesepakatan dengan mitra tersebut terkait judul, tujuan, dan rencana penelitian dengan pihak Jepang sebelum mengajukan proposal. Kemudian untuk persyaratan administrasi, tentunya Bapak dan Ibu menyampaikan proposal sesuai format yang telah ditentukan dari pemerintah Jepang. Kemudian dokumen tersebut harus ditandatangani asli oleh pengusul, disertakan CV untuk PI dan anggota tim, kemudian juga tidak lupa menyampaikan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh atasan Bapak dan Ibu. Kemudian juga melampirkan dokumen pendukung, lampiran MOU atau bisa juga bukti korespondensi dengan peneliti Jepang dalam bentuk email ataupun WhatsApp yang dapat disampaikan kepada kami. Untuk persyaratan utama proposal, struktur riset bersama harus ada rencana riset bersama yang jelas antara pengusul Indonesia dan Jepang. Kemudian dari sisi struktur operasional, pastikan struktur pelaksanaan riset Indonesia efektif dan terkonfirmasi. Kemudian terkait kontribusi, usulan proyek harus mendukung pengembangan dan pemulihan ekonomi. Kemudian konten kerjasama riset yang diharapkan, riset harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan riset itu sendiri. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan standar pengetahuan dan teknologi baik di Indonesia maupun Jepang. Kemudian rencana riset harus jelas, terperinci dengan harapan menghasilkan hasil yang nyata dalam periode kerjasama. Untuk pelaporan, penerima hibah Satrep wajib menyusun dan menyampaikan laporan proyek sesuai perjanjian kontrak dengan pemberi hibah, dalam hal ini JICA. Kemudian penerima hibah di Indonesia wajib mengirimkan salinan laporan kemajuan dan laporan proyek secara lengkap kepada Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRIN. Terkait ini kami sudah melakukan penerimaan salinan laporan begitu dari proyek-proyek sebelumnya, sehingga untuk next fiscal year diharapkan Bapak dan Ibu juga dapat menyampaikan salinan laporan, dan ini berlaku bagi penerima hibah di dalam BRIN maupun eksternal BRIN. Kemudian setiap laporan juga wajib menyantumkan narasi yang mengakui kontribusi dari institusi yang terlibat dalam program Satrep ini, dalam hal ini BRIN, JICA, JST atau AMET. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi, tentu saja pemberi hibah nantinya akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian Kedeputian Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi juga bersama dengan JICA akan melakukan pemantauan dan evaluasi. Kemudian nantinya akan dilakukan verifikasi salinan laporan progres yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu setiap tahun. Kemudian juga kami akan melakukan pemantauan terkait dengan disbursement. Kemudian evaluasi yang melibatkan penilaian dokumen, laporan riset, dan capaian luaran yang diperlukan nantinya akan dilakukan peninjauan oleh Kedeputian Fasilitasi. Bentuk luaran yang ditetapkan sesuai kontrak dengan pemberi hibah harus dipenuhi oleh penerima hibah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Untuk publikasi luaran yang ditetapkan oleh BRIN berupa publikasi bersama mitra, kemudian juga dalam bentuk kekayaan intelektual dengan status terdaftar dan mematuhi aturan hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini Bapak dan Ibu yang nantinya mendapatkan hibah satrep tentunya harus mematuhi ketentuan terkait clearance etik riset. Setelah ditetapkan sebagai penerima pendanaan, penerima hibah tersebut melakukan penilaian clearance etik secara mandiri melalui clearance etik BRIN Go ID. Kemudian jika penilaian tersebut menunjukkan bahwa diperlukan clearance etik, maka melanjutkan ke tahap berikutnya. Bapak dan Ibu dapat mendapatkan informasi detail melalui website di clearance ethics bringo.id untuk kebutuhan informasi terkait clearance etik. Kemudian wajib serah dan wajib simpan. Penerima pendanaan wajib mengelola dan mengunggah data primer serta hasil riset ke rin.brin.go.id. Selain itu, data fisik juga harus diserahkan ke Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah. Untuk hal ini, jika ingin mengeksplorasi lebih jauh, mungkin Bapak dan Ibu dapat mencermati informasi terkait wajib serah wajib simpan di rin.brin.go.id. Terkait dengan material transfer agreement, ini ada pengalihan material, ini sesuai dengan SK Kepala BRIN nomor 171 garis miring 1 garis miring HK garis miring 2024 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direktur Repositori Ilmiah ya, Ibu Tri Sundari. Material ini meliputi keanekaragaman hayati, spesimen lokal, material non-hayati, dan kearifan lokal. Kemudian material fisik harus disimpan di Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah, data digital di Repositori Ilmiah Nasional. Kemudian pengalihan juga dapat dilakukan untuk uji internasional, tukar menukar, atau repatriasi. Kemudian untuk prosedur pengalihan material, Bapak dan Ibu mengisi formulir pengalihan dengan dokumen terkait, kemudian dilakukan verifikasi dokumen, kemudian dilakukan sidang komisi PM, kemudian surat pengantar dan proposal riset disampaikan, kemudian ada perjanjian dan pengalihan yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah. Demikian informasi terkait call for proposal satrep untuk fiscal year 2025. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Evi atas paparannya yang cukup lengkap terkait, sangat lengkap malah ya, terkait satraps ini. Dan Bapak Ibu, izin Bu Evi mungkin boleh di saya ini ya, stop sharingnya ya. Baik, terima kasih Bu Evi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut membahas terkait technical, bagaimana nanti caranya untuk submit proposal atau teknis-teknis lainnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sasti Orisa, kami mohon kepada Bapak Ibu yang sudah berada di ruang Zoom pada hari ini untuk mengisi form presensi yang telah kami bagikan di kolom chat. Silakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi form presensi yang ada di kolom chat. Ini sudah bisa diakses presensinya. Tadi memang sedikit ada error ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang form presensinya sudah bisa diisi kembali. Baik Bapak Ibu, lanjut kita ke acara berikutnya yaitu terkait teknis atas skema Satraps ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sasti Orisa. Kepada Bu Sasti Orisa kami persilahkan. Terima kasih Mas Adit. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sasti Orisa. Pada pagi hari ini akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Evi. Mungkin tadi sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Bu Evi. Kami sedikit menjelaskan terkait application form untuk hibah satrep fiscal year 2025. Bapak dan Ibu bisa mengunduh form ini nanti di website pendanaan. Bisa juga Bapak Ibu mencari informasi langsung ke website Satrep. Untuk yang pertama,
application form ini nanti mohon Bapak dan Ibu dapat mengisikan pada kolom-kolom yang tersedia. Kemudian untuk kontak point atau implementing agency ini nanti mohon dapat diisikan nama langsung Bapak dan Ibu. Yang sering terjadi kesalahan adalah di kontak point atau implementing agency ini diisi oleh tim administrasi gitu ya. Ini sebetulnya untuk memudahkan kami dalam berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu karena sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi bahwa proses satrep ini nantinya setelah dilakukan seleksi oleh reviewer, kami akan mengirimkan kandidat usulan kepada Bappenas untuk diteruskan kepada Kedutaan Besar Jepang. Kemudian Bapak dan Ibu silakan mengisi background dari kegiatan riset yang akan dilaksanakan. Ada dua pilihan di sini, yaitu apakah berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah dari Indonesia, kemudian apakah ada kaitannya juga dengan roadmap SDG. Kemudian silahkan juga diisi untuk tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan riset Bapak dan Ibu, kemudian outputnya mohon disampaikan secara detail juga, kemudian site. Dalam hal ini, silakan diisi lokasi-lokasi yang akan Bapak Ibu menjadi objek dari menjadi lokasi dari kegiatan penelitian. Kemudian aktivitasnya apa saja? Untuk aktivitas ini silakan di breakdown. Mungkin akan dikerjakan oleh siapa? Misalnya Bapak dan Ibu tidak hanya berasal dari satu institusi saja, tetapi ada beberapa institusi. Silakan di breakdown. Aktivitas-aktivitasnya apa? Kemudian akan dilakukan oleh siapa? Kemudian ini input dari recipient government ini bisa dari Indonesia dan juga dari Jepang. Ada input from Japanese government, ini silakan dipisahkan nanti. Kemudian implementation schedule-nya ini silakan diisikan. Maksimal pendanaan yang diberikan untuk startup ini adalah 5 tahun. Namun apabila Bapak dan Ibu merasa cukup 3 tahun, silakan juga diisi dengan 3 tahun. Kemudian ini untuk budget itu sebetulnya karena satrep ini pendanaannya diberikan dalam bentuk hibah peralatan ya Bapak dan Ibu, dan hibah peralatan kemudian ada peningkatan kapasitas, jadi nanti akan didiskusikan kembali dengan pihak Jepang setelah memang dinyatakan diterima. Kemudian ini apabila Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan pendanaan yang berkaitan dengan proyek yang saat ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk global isunya, apakah ada kaitannya dengan gender isu, kemudian ada kaitannya dengan poverty, kemudian perubahan iklim, dan lain-lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu juga mohon mengisikan pertimbangan terkait lingkungan dan sosial. Kemudian untuk hal-hal lain yang mungkin akan disampaikan, silakan disampaikan. Mungkin tidak terlalu panjang, tetapi cukup singkat dan jelas untuk disampaikan pada application form ini. Kemudian mohon untuk penandatanganan ini silakan ditandatangani oleh yang berwenang. Jadi misalnya Bapak dan Ibu berasal dari BRIN, silakan ditandatangani Kepala Pusat Riset atau Kepala Organisasi Riset. Kemudian kalau dari perguruan tinggi silahkan bisa LPPM atau dari yang berwenang untuk nantinya melaksanakan kontrak. Kemudian silakan juga jangan sampai tertinggal untuk additional form satrep ini, silakan diisi untuk mitra Jepangnya, lembaganya apa, kemudian principal investigator dari sisi Jepang itu siapa, kemudian risetnya siapa saja. Kemudian untuk institutional profile ini silakan diisi untuk institusi Bapak dan Ibu. Dijelaskan juga mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan kolaborasi dengan mitra dari Jepang, silakan disampaikan di sini. Kemudian, nah ini seperti kami sampaikan tadi, karena hibah satrep ini dalam bentuk peralatan, maka silakan juga di list peralatan-peralatan yang saat ini sudah tersedia di institusi Bapak Ibu dan juga yang misalnya nanti akan diajukan seperti itu.
Kemudian ini screening format ini jangan lupa juga untuk diisi. Pengalaman sebelumnya banyak yang lupa untuk tidak mengisi screening format terkait environmental and social consideration ini. Kami mohon Bapak Ibu dapat mengisi semua form secara keseluruhan. Ini ada beberapa pertanyaan. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa hal, misalnya proyeknya baru atau memang sudah proyek lanjutan. Ini penting menjadi pertimbangan pada saat nanti mitra Bapak dan Ibu yang ada di Jepang itu dipanggil oleh JICA dan JST untuk melakukan presentasi. Kemudian ini ada banyak isian, mohon jangan sampai tertinggal. Mungkin itu Mas Adit yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ingatkan kembali untuk form silahkan diisi keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa menyertakan bukti kalau Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kerjasama atau paling tidak ada komitmen, misalnya Bapak dan Ibu belum ada MOU, tapi Bapak dan Ibu sudah punya komunikasi dengan mitra periset di Jepang, silahkan dilampirkan, karena itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak Satrep untuk nanti menentukan nilai. Sekali lagi kami sampaikan bahwa setelah seleksi substansi dilakukan di BRIN, nanti kami akan mengusulkan 12 kandidat kepada Bappenas untuk diteruskan kepada Kedutaan Besar Jepang, yang kemudian akan dikirimkan kepada pihak Satrep untuk dilakukan match dengan periset yang ada di Jepang. Jadi mohon Bapak Ibu kalau memiliki mitra betul-betul dikomunikasikan dengan baik agar bisa menyusun proposalnya dengan baik. Nah, sekian Mas Adit. Terima kasih banyak. Kami tunggu proposal Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Sasti Orisa atas paparan teknikal terkait tadi guidance word-nya ya Bu Sasti. Baik Bapak Ibu, izin dikarenakan kita skemanya hari ini adalah webinar, sehingga pertanyaan Bapak Ibu silahkan disampaikan melalui kolom Q&A. Dan ini sudah ada beberapa memang yang sudah dijawab ya Bapak Ibu. Dan izin mungkin saya memoderasi untuk tanya jawab ini langsung Bu Sasti, Bu Ajeng, dan Bu Evi. Yang pertama tadi kalau untuk bahan paparan bisa dibagi di chat Zoom atau tidak. Tadi sepertinya sudah ada yang menjawab. Bu Evi sudah menjawab. Nanti Bapak Ibu silahkan membuka link yang sudah kami sharing di kolom chat, yaitu https://s.brin.go.id /L CFP underscore satrep strip FY 2025, atau linknya sudah kami sharing juga di kolom chat. Baik, nah ini kemudian pertanyaan dari Bu Retno Nurhayati dari UI. Izin bertanya yang pertama, apakah perlu mencantumkan RAB, template RAB-nya seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana mekanisme penyaluran hibah ke institusi non-BRIN? Dan yang ketiga, apakah ada contoh proposal yang sukses pendanaan? Terima kasih. Mungkin saya serahkan ke Bu Evi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Bu Retno. Bu Evi silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Adit. Bu Retno, terkait pertanyaan nomor 1, apakah perlu mencantumkan RAB? RAB ada di bagian application form tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Sasti. Jadi tidak ada template RAB khusus, jadi masuk dalam form yang sama. Kemudian terkait dengan mekanisme penyaluran hibah ke institusi non-BRIN, ini nantinya akan ada setelah dinyatakan diterima, nanti dari pihak JICA akan mendatangi penerima hibah begitu untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan, kemudian akan dilakukan kontrak, dan untuk penyaluran hibah tersebut nanti berdasarkan kesepakatan tersebut. Kemudian contoh proposal yang sukses, mungkin ini perlu ditanyakan ke Ibu Sasti, contoh proposal yang sukses apakah bisa di-sharing begitu? Silakan mungkin Bu Sasti Oke, ingin baik menambahkan. izin menjawab. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa share contoh proposal yang sukses pendanaan. Namun pada intinya, sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, bahwa jangan sampai terlewat untuk mengisi form. Kemudian yang jelas adalah kekuatan dari proposal Ibu, di mana memiliki dampak yang signifikan bagi kedua negara, baik Indonesia maupun Jepang. Kemudian
rekam jejak kolaborasi tentu saja menjadi pertimbangan yang kuat bagi suksesnya sebuah proposal ini, karena sekali lagi pihak Jepang juga akan melihat nanti apa namanya, kontribusi atau dampak yang akan diberikan dari kegiatan riset ini bagi mereka. Seperti itu, Mas Adit. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sasti dan Bu Evi. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari Pak Ardian Ulfan Unila dan mungkin bisa bergabung sekaligus dengan Pak Suparman S dari PRP. Ini biaya untuk ekspedisi, eksplorasi, survei, dan implementasi jadinya gimana ya? Dan apakah ada anggaran untuk pengadaan material dan bahan? Mungkin bisa dijawab sekaligus ya Bu Evi nih, terkait anggaran-anggarannya. Seperti apa Bu Evi? Oke, terkait pendanaan seperti yang tadi telah disampaikan bahwa untuk hibah satrep ini tidak dalam bentuk dana tunai begitu ya, nanti akan disupport dalam bentuk peralatan lab dan lain sebagainya yang berupa alat begitu ya. Nah, ini untuk ekspedisi eksplorasi survei mungkin Bapak dan Ibu dapat mencari dana pendukung dari skema RIM yang ada di pendanaan. Mungkin Bu Ajeng mungkin mau ada yang disampaikan Bu Ajeng ditambahkan terkait skema ini yang bisa diakses oleh pengusul. Silakan Nah, Ibu. dana pendamping ya. Iya, betul Bu. Iya, baik. Jadi ini sedang, ya seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, bahwa memang Bapak Ibu PI ini diminta untuk mempunyai dana pendamping. Jadi kalau di proposal silakan dituliskan kalau memang sudah ada dana pendamping risetnya ya. Tapi kalau memang masih ternyata dirasa masih membutuhkan dana pendamping, ini kami sedang menggodok sih skema baru, bukan skema baru. Maksudnya skemanya skema tetap di kolaborasi, tapi ini terkait dengan khususnya eh, sebagai dana pendamping untuk pendanaan satrap ini. Jadi khusus dana risetnya. Jadi tapi nanti kami sedang membuat pedomannya atau panduannya, jadi nanti ditunggu saja. Nanti yang apply adalah yang memang sudah mempunyai dana satrap. Jadi kalau kalau Bapak Ibu belum mempunyai dana satrap ini, tidak bisa apply ke dana pendamping ini, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Jadi Bapak Ibu tadi mungkin saya highlight sedikit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti akan ada dana pendamping, skema program untuk dana pendamping Satraps untuk ekspedisi pembelian bahan dan lain sebagainya. Hanya saja memang diperuntukkan untuk yang sudah ditetapkan sebagai penerima skema Satraps. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, ini saya lanjutkan dari Bu Niketut Aryastami. Bisa difasilitasi untuk berkenalan nggak nih ibu-ibu dengan calon mitra di Jepang? Kan tidak semua peneliti punya link dengan Jepang. Semoga, terima kasih. Mohon izin, mungkin mau dijawab oleh Bu Sasti terlebih dahulu mungkin Bu, untuk fasilitasi kenalan gini Bu. Monggo Bu. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu, kebetulan kita untuk startup ini tidak ada matchmaking event ya. Kalau untuk skema yang lain mungkin sebelum-sebelumnya ada matchmaking event, namun demikian mungkin Bapak Ibu bisa mungkin ada periset mitra dari Bapak Ibu yang ada di Indonesia sudah memiliki link di Jepang, nanti kemudian Bapak Ibu bisa berkontak langsung. Atau mungkin Bapak dan Ibu kegiatan risetnya sejalan dengan kegiatan riset yang ada di BRIN. Periset-periset BRIN biasanya sudah memiliki mitra kolaborasi di Jepang. Nah, untuk hal tersebut Bapak dan Ibu bisa melihat kelompok-kelompok riset yang mungkin nanti bisa dicek juga tema-tema risetnya melalui laman manajementalenta.brin.go.id. Di halaman muka nanti ada kelompok riset, silahkan dicek. Mungkin menjadi perantara ya nanti bagi Bapak Ibu untuk bisa bertemu dengan periset di Jepang. Demikian Mas Adi. Siap, terima kasih Bu Sasti. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rizatus Sofiati. Apakah application form sudah harus disertai proposal lengkap? Monggo Bu Evi, silakan Bu. Untuk Ya, pertanyaan ini. untuk application form sudah cukup itu saja, tidak perlu proposal lengkap. Jadi sesuai template yang telah disiapkan oleh pemerintah Jepang. Ya, Ya, jadi itu aja. sangat mudah ya Bu ya. Cuma beberapa lembar tadi kalau saya lihat ya. Baik. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Wicaksono, Pak Wicaksono. Apakah ada alokasi dana untuk sewa lahan percobaan? In case ketersediaan lahan percobaan di BRIN susah,
Apakah ini nanti, mohon izin Bu Ajeng, Bu Sasti, apakah ini nanti akan masuk ke skema yang tadi dana pendamping atau seperti apa Bu? Untuk sewa lahan. Monggo mungkin Bu Sasti atau Bu Ajeng, silakan. Bu Sasti, silakan Bu. Bu Ajeng, monggo Bu Ajeng, silakan Bu. Baik, mungkin perlu dikoordinasikan dengan Debu ya terkait penggunaan ya akan menjadi bagian dari Elsa Point atau seperti apa bentuk kerjasamanya. Tapi nanti kami tampung dulu ya kalau memang ada ajuan seperti itu. Siap, siap. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Jadi Pak Wicaksono nanti mungkin bisa diajukan terlebih dahulu. Nanti kita akan coba koordinasikan dengan Direktorat eh, Infrastruktur seperti itu ya, Bapak Wicaksono. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Anonymous ya, Bapak Ibu. Satraps membiayai peralatan dan kapasitas. Lalu apakah dari BRIN ada dana pendamping untuk mendukung aktivitas operasional atau yang tidak tercover oleh Satraps? Tadi sepertinya sudah dijawab Bapak yang tadi mohon izin ya, Anonymous ini akan ada dana pendamping Bapak Ibu yang nantinya skemanya hanya untuk penerima Satraps saja, seperti itu. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di link yang tertera belum ada PPT atau contoh proposal. Apakah bisa dikirimkan kembali? Ya, jadi mohon izin Ibu, kalau ini tidak ada proposal ya Bu Evi ya. Mohon penjelasannya Bu. Memang hanya tadi ya, hanya form tadi saja ya yang sudah ada di link. Guideline form saja. Seperti itu Bu Evi mungkin boleh dijelaskan kembali Bu. Oh, di link mungkin perlu di refresh ya. Kami sudah mengunggah contoh. Kalau contoh proposal tidak, namun PPT sudah kami unggah begitu ya. Eh, dan juga untuk application form, CV dan lain-lain sudah kami unggah. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa di refresh kembali. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi memang tidak ada proposal, hanya application form saja ya Bapak Ibu, dan sudah ada di link yang sudah kami sharing di kolom chat. Mas Adit izin menambahkan, Mas Adit, kalau Ya, Bapak dan monggo. Ibu membuka laman pendanaan risnov.brin.go.id, silakan. Yang sedang dibuka adalah Satrap itu ada di bagian bawah, nanti ada guideline-nya, nanti mohon silakan dicek. Terima kasih Bu Sasti. Jadi selain di link yang sudah kami sharing di kolom chat, Bapak Ibu juga bisa nanti membuka melalui website pendanaan striprisnov.brin.go.id atau bisa langsung dilengkapi pendanaan striprisnov.brin.go.id garis miring program striplist. Jadi nanti Bapak Ibu silakan scroll ke bawah, nanti akan ada untuk Satraps ya, untuk program Satraps, dan di sana sudah ada guidelines serta hal-hal yang memang diperlukan untuk disubmit kepada BRIN terkait skema Satraps ini. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Ajeng Kusumaning Tias dari PR Biomedis. Pengalaman kerjasama dengan Jepang itu bentuknya seperti apa? Apakah MOU antara pusat riset dengan universitas atau misalnya pernah jadi mahasiswa dan postdoc di sana juga terhitung? Ini mohon bantuannya mungkin Bu Sasti, silakan Bu untuk pertanyaan dari Bu Ajeng Kusumaning Tias. Ya, untuk pengalaman riset apa saja ya Bu? Misalnya Ibu pernah melakukan riset bersama dengan mitra Jepang, silahkan. Namun demikian, kalau terlalu lama juga kami mohon untuk ada komunikasi kembali untuk memastikan lagi bahwa pihak mitra Jepang itu memang komitmen untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan riset. Kalau untuk MOU kami tidak mewajibkan, hanya memang nanti setelah Bapak dan Ibu ditetapkan sebagai penerima pasti akan diminta MOU-nya. Namun kalau untuk saat ini bukti komunikasi paling tidak ada penjelasan komitmen dari mitra itu sudah cukup. Terima kasih Bu Sasti. Selanjutnya ke pertanyaan dari Anonymous juga, apakah kolaborator Jepang boleh WNI yang sedang postdoc di Jepang? Nah, bagaimana Bu Evi? Apakah ini diperbolehkan Bu? Tidak diperbolehkan. Jadi memang harus warga Jepang, riset Jepang. Ya, Ya, demikian. terima kasih Bu Evi. Jadi Bapak Ibu memang harus riset dari Jepang ya. Bapak Ibu bukan WNI yang sedang sekolah di Jepang seperti itu atau postdoc di Jepang.
Nah, kemudian ada pertanyaan lagi untuk kolaborasi dengan periset dari Jepang, apakah boleh mahasiswa Indonesia? Nah, tadi sudah dijawab juga, atau periset dari Jepang, tadi sudah dijawab juga ya, Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke bawahnya lagi. Program ini kan diperlukan koordinasi dengan pihak institusi Jepang. Apa tidak terlalu singkat periode pembukaannya yang hanya 2 minggu, memang sampai tanggal 30 Agustus 2024 deadline proposalnya. Mohon dipertimbangkan kembali periode pembukaannya menjadi 1 bulan. Monggo, Bu Evi mungkin silakan. Ya, perlu kami sampaikan mengapa kami buka hanya 2 minggu. Eh, Proses untuk call proposal ini kami memang menunggu notifikasi dari Bappenas, dan kami juga baru mendapatkan notifikasi tersebut di minggu lalu begitu ya. Kemudian kami melakukan persiapan, dan kenapa 2 minggu? Karena kami harus menyampaikan shortlist tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bappenas untuk dikirim ke kedutaan Jepang dan ke pemerintah Jepang. Demikian Mas Adi. Siap, Bu Evi. Mungkin Bu Sasti ada yang mau ditambahkan, Bu, atau sudah cukup untuk yang ini? Baik, sedikit menambahkan Bapak dan Ibu, memang mohon maaf memang kami hanya membuka 2 minggu dikarenakan terdapat perbedaan waktu. Jadi mungkin mitra Bapak Ibu nanti untuk penyampaian proposal di Jepang itu masih cukup lama, tetapi tidak dengan di Indonesia karena ada jalur yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi. Jadi nanti bisa saja pihak mitra Jepangnya menyampaikan kalau mereka masih mungkin sekitar bulan Oktober. Tapi di Indonesia sendiri kami sudah harus menyampaikan proposal kandidat usulan dari Indonesia itu di bulan September. Jadi memang kita hanya punya waktu 2 minggu untuk penyampaian proposal. Siap. Baik, terima kasih Bu Evi dan Bu Sasti. Tadi untuk ini saya ke Q&A kembali. Untuk dana pendamping, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ajeng, akan ada skema tersendiri Bapak Ibu bagi penerima Satreps. Nanti untuk dana pendampingnya hampir sama dengan mungkin rem kompetisi ya Bapak Ibu ya. Jadi skemanya sama nanti dari LPDP juga pendanaannya, hanya saja dikhususkan untuk penerima Satreps saja, seperti itu. Baik. Nah, ini selalu selalu keluar pertanyaan seperti ini nih, Ibu-ibu mohon izin. Komponen pendanaan yang bisa didapat apa saja? Misal dana-dana tadi publikasi, biaya keikutsertaan conference, pengadaan bahan dan modal, apa saja? Mungkin boleh diulang kembali atau dijelaskan kembali Bu Evi. Monggo Bu, silakan. Dari Bapak Mario Batubara ORPA. Iya, untuk komponen pendanaan, pihak JICA memfasilitasi eh, untuk pengembangan kapasitas begitu ya. Untuk publikasi juga disupport, kemudian pengadaan bahan dan modal. Nah, ini mungkin nanti biasanya dilakukan komunikasi antara JICA dengan penerima hibah. Untuk detail, mungkin Mbak Sasti bisa menambahkan Mbak jenis bahan apa saja dan modal apa saja. Yang jelas kalau dari JICA dukungannya berupa pengadaan alat, bahan, kemudian pengembangan kapasitas untuk training dan segala macam. Mungkin Mbak Sasti ada yang ditambahkan terkait bahan dan modal. Ya, sedikit menambahkan saja Bapak dan Ibu, untuk memang hibahnya itu yang utama adalah peralatan. Namun demikian modal ini tidak termasuk gedung ya Bapak dan Ibu. Jadi hanya betul-betul peralatan, kemudian infrastruktur laboratorium seperti itu nanti yang akan diterima oleh Bapak dan Ibu jika dinyatakan menjadi penerima, dan peralatan-peralatan tersebut tentunya nanti akan ada negosiasi antara kita dengan antara Periset Indonesia yang mendapatkan pendanaan dengan pihak JICA. Nanti yang akan menghandle untuk peralatan itu adalah pihak JICA. Demikian tambahannya. Ya, terima kasih Bu Sasti dan Bu Evi. Izin ini karena waktu kita sangat mepet sampai jam 9, kita masih ada 1 menit, tapi izin saya satu pertanyaan lagi Bu Sasti dan Bu Evi. Apa saja kriteria lolos tahap administrasi dan kenapa hanya 12 saja Bu, yang diambil untuk tahap ini? Monggo mungkin Bu Evi atau Bu Sasti, silakan. Silakan, mungkin Bu Evi dulu ya. Kenapa hanya 12 Bu? Punten. Ini menjadi dua Kenapa, pertanyaan. kenapa 12? Memang sudah ketentuan dari pihak Satrep, pihak Jepang. Mereka
minta 12 kandidat gitu. Jadi kami harus men-shortlist 12 kandidat tersebut. Dan ini lolos seleksi substansi ya. Untuk seleksi administrasi, jika Bapak dan Ibu memenuhi ketentuan persyaratan administrasi, insya Allah akan lolos. Namun untuk seleksi substansi, seperti yang tadi telah disampaikan Bapak dan Ibu agar memperhatikan beberapa kriteria seperti struktur riset bersama nantinya akan menjadi acuan bagi reviewer begitu ya untuk menilai proposal Bapak dan Ibu. Rencana riset bersama yang jelas antara pengusul Indonesia dan Jepang, kemudian juga struktur risetnya, pelaksanaan riset di Indonesia seperti apa, kemudian support kontribusi untuk proyek yang akan dilaksanakan itu apakah mendukung pengembangan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Kemudian konten kerjasama risetnya juga agar dapat disesuaikan sesuai dengan kriteria konten kerjasama riset tersebut. Baik, terima kasih Bu Evi, dan ini sekaligus untuk menutup sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami mohon maaf masih ada banyak sekali pertanyaan yang memang belum bisa kami jawab satu persatu. Akan tetapi apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, silakan nanti diajukan melalui sistem di BRIN, melalui website ppid.brin.go.id, atau juga nanti bisa mungkin melalui email ya Bu Evi ya, email danastriprisnov@brin.go.id seperti yang sudah disampaikan di materi sosialisasi pada hari ini yang disampaikan oleh Bu Evi tadi, yang juga PPT-nya sudah ada di link dan juga ada di chat juga Bapak Ibu. Jadi silakan langsung di-download atau nanti bisa di-copy dulu linknya agar tidak tertinggal untuk informasi terkait skema Satrep tahun 2025 ini. Baik, mungkin Bu Sasti ada lagi hal yang ingin ditambahkan sebagai penutup? Ya, mungkin sebagai penutup ya sekaligus mungkin mudah-mudahan bisa menjawab seluruh pertanyaan yang belum terjawab. Yang pertama, kami mengharapkan kolaborasi Bapak dan Ibu dengan mitra periset di Jepang. Mungkin memang ada yang belum pernah sama sekali berkolaborasi. Kami mohon untuk bisa proaktif, bisa melalui teman yang mungkin sudah pernah berkolaborasi. Sekali lagi kami membuka kesempatan ini secara terbuka kepada seluruh periset baik BRIN maupun periset dari perguruan tinggi, kemudian yang memiliki kerjasama dengan mitra periset dari Jepang. Yang menjadi pertimbangan adalah record kolaborasi, tentu saja itu akan menjadi pertimbangan. Namun demikian apabila memang Bapak Ibu belum pernah melakukan kolaborasi, namun secara substansi kegiatan riset yang diajukan itu memang betul-betul dilihat memiliki dampak, maka jangan berkecil hati, silahkan disusun proposal sebaik-baiknya. Kemudian sekali lagi kami tegaskan juga bahwa hibah Satrep ini bentuknya adalah peningkatan kapasitas dan juga hibah peralatan. Jadi tidak ada dana untuk operasional kegiatan riset. Namun demikian Bapak Ibu dapat mengajukan dana pendamping baik melalui RIM kompetisi maupun tadi ada RIM ekspedisi. Kemudian saat ini kami memang masih menggodok untuk dana pendamping yang khusus bagi penerima pendanaan Satrep yang sudah menerima maksudnya. Nanti akan kami informasikan selanjutnya melalui website pendanaan. Kemudian mohon maaf kami saat ini tidak bisa share proposal-proposal yang sudah sukses, namun Bapak Ibu bisa melihat melalui laman Satrep judul apa saja yang memang sudah pernah didanai oleh Satrep. Kemudian mungkin satu lagi, sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu memperhatikan betul panduan untuk penyampaian proposal ini, karena seringkali kami menerima ada kesalahan ya dalam penyampaian proposal. Misalnya seharusnya disampaikan melalui email, namun kemudian Bapak Ibu hanya menyampaikan melalui website pendanaan atau sebaliknya. Seperti itu, mohon betul-betul diperhatikan panduan penyampaian proposalnya. Kemudian sekali lagi, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Ajeng, kami mohon jangan terlalu mepet untuk penyampaian proposalnya. Jadi karena kita hanya punya waktu 2 minggu, mudah-mudahan dalam 2 minggu ini kami bisa menerima proposal terbaik dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Adit. Baik, Bu Sasti, terima kasih banyak. Dan dengan ini
saya izin untuk menutup acara sosialisasi call for proposal Hibah Satrep tahun 2025. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan silakan untuk linknya sudah saya sharing kembali Bapak Ibu di kolom chat. Silakan di copy terlebih dahulu karena semua materi pada hari ini dan guidelines-nya juga sudah ada di link tersebut. Dan kami reminder kembali bahwa Satres ini deadline-nya adalah 30 Agustus 2024. Kami tutup Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Bapak Terima Ibu. kasih. Saya izinkan Bapak Ibu.